Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Sulfiani Syamsiah dengan NIM 220404 501060 dari kelas A, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai masa remaja awal sampai masa dewasa akhir. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu masa remaja, meliputi masa remaja awal, masa remaja pertengahan, dan masa remaja akhir. Yang pertama, tugas perkembangan psikis remaja awal. Pada periode ini, individu tidak hanya dituntut untuk bersosialisasi dengan keluarga, namun juga dengan masyarakat, sehingga individu dapat berbaur dan menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di masyarakat. Masa remaja ditandai dengan perubahan-perubahan, diantaranya kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan fisik dan psikologis, pencarian identitas diri, serta pembentukan hubungan baru. Yang selanjutnya, tugas perkembangan kognitif remaja awal. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Menurut Piaget, seorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi secara biologis mereka. Selanjutnya, tugas perkembangan sosial remaja awal. Social cognition berkembang pada masa remaja. Social cognition yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Remaja dapat memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik menyangkut sifat-sifat pribadi, minat-minat nilai, maupun perasaannya. Pemahaman ini mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial yang lebih akrab dengan sesama mereka, terutama teman sebaya. Selanjutnya, tugas perkembangan moral remaja awal. Karakteristik perkembangan moral menurut Wahyu Ningwijes Rasmadiana, yang pertama yaitu setia, jujur, dan dapat dipercaya. Yang kedua, baik hati, penyayang, empati, peka, dan toleran. Yang ketiga, pekerja keras, bertanggung jawab, dan memiliki disiplin diri. Yang keempat, mandiri, mampu menghadapi tekanan kelompok. Yang kelima, murah hati, memberi, dan tidak mementingkan diri sendiri. Yang keenam, memperhatikan dan memiliki penghargaan tentang otoritas yang sah, peraturan, dan hukum. Yang ketujuh, menghargai diri sendiri dan hak orang lain. Yang kedelapan, menghargai kehidupan, kepemilikan alam, dan orang yang lebih tua. Yang kesembilan, santun dan memiliki adab kesopanan. Yang kesepuluh, adil dalam pekerjaan dan permainan. Yang kesebelas, murah hati dan pemaaf, mampu memahami bahwa balas dendam tidak ada gunanya. Yang kedua belas, selalu ingin melayani, memberikan sumbangan kepada keluarga, masyarakat, negara, agama, dan sekolah. Yang ketiga belas, pemberani, dan yang terakhir, tenang, damai, dan tentram. Selanjutnya, tugas perkembangan spiritual remaja awal. Menurut Fowler, remaja berada pada tahap 3 dan tahap 4. Tahap 3 disebut sintesis konvensional atau transisi antara masa kanak-kanak dan remaja awal. Sedangkan tahap 4 disebut iman individuatif reflektif atau individuatif reflektif faith, yaitu transisi antara masa remaja dan masa dewasa awal. Tahap yang ketiga terdiri dari 4 indikator, yaitu 1. Kecenderungan mendasari kepatuhan beragama karena keyakinan religius orang lain. Yang kedua, meninjau benar salahnya perilaku dengan pertimbangan apakah perilaku tersebut membahayakan relasi remaja dengan orang lain. Yang ketiga, meninjau benar salahnya perilaku melalui pertimbangan remaja berdasarkan apa yang akan dikatakan oleh orang lain kepadanya. Dan yang terakhir, melibatkan sebuah relasi pribadi antara remaja dan Tuhan. Sedangkan pada tahap 4, terdiri dari 1 indikator, yaitu kecenderungan untuk mampu mengembangkan tanggung jawab terhadap keyakinan religiusnya. Baik, kita masuk ke remaja pertengahan. Yang pertama, tugas perkembangan psikis remaja pertengahan. Widya Astuti dan kawan-kawan menjelaskan tentang perubahan kejiwaan pada masa remaja. Perubahan-perubahan yang berkaitan dengan kejiwaan pada remaja adalah 1. Perubahan emosi. Perubahan emosi tersebut berupa kondisi sensitif atau peka, misalnya mudah menangis, cemas, frustasi, dan sebaliknya bisa tertawa tanpa alasan yang jelas, terutama sering terjadi pada remaja putri lebih-lebih sebelum menstruasi. Yang kedua, mudah bereaksi bahkan agresif terhadap gangguan atau rangsangan luar yang mempengaruhinya. Itulah sebabnya mudah terjadi perkelahian, suka mencari perhatian, dan bertindak
tanpa berpikir terlebih dahulu. Dan yang terakhir, ada kecenderungan tidak patuh pada orang tua dan lebih senang pergi bersama dengan teman-temannya daripada tinggal di rumah. Lanjut, perkembangan inteligensia. Pada perkembangan ini menyebabkan remaja cenderung mengembangkan cara berpikir abstrak, suka memberikan kritik. Kemudian, cenderung ingin mengetahui hal-hal baru sehingga muncul perilaku ingin mencoba-coba. Tetapi dari semua itu, proses perubahan kejiwaan tersebut berlangsung lebih lambat dibandingkan perubahan fisiknya. Selanjutnya, tugas perkembangan kognitif remaja pertengahan. Sebagaimana aspek perkembangan lainnya, kognitif juga mengalami perkembangan tahap demi tahap menuju kesempurnaan atau kematangannya. Sederhananya, kognitif dimengerti sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks, serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Kemampuan kognitif yang berkembang akan memudahkan anak dalam menguasai pengetahuan umum lainnya, sehingga ia dapat menjalankan fungsinya dalam interaksi bermasyarakat secara luas. Berikutnya, tugas perkembangan sosial remaja pertengahan. William Kay mengemukakan beberapa tugas-tugas, yaitu yang pertama, menerima fisiknya. Yang kedua, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan komunitas interpersonal dan belajar bergaul dengan teman sebaya atau orang lain, baik secara individual maupun secara kelompok. Yang keempat, menemukan manusia model yang dijadikan identitasnya, seperti role model, menemukan role model untuk identitasnya. Yang kelima, menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. Yang keenam, memperkuat self-control atau kemampuan mengendalikan diri atas dasar skala nilai dan prinsip-prinsip atau falsafah hidup. Dan yang terakhir, mampu meninggalkan reaksi atau penyesuaian diri atau sikap perilaku yang kekanak-kanakan. Kemudian, tugas perkembangan moral remaja pertengahan. Menurut Kohlbeck, tahap perkembangan moral ketiga, yaitu moralitas pasca konfesional, harus dicapai selama masa remaja. Tahap ini merupakan tahap penerimaan diri sendiri. Prinsip itu terdiri dari dua tahap, yaitu yang pertama, individu yakin bahwa harus ada kelenturan dalam keyakinan moral sehingga dimungkinkan adanya perbaikan dan perubahan standar moral apabila hal ini bisa menguntungkan anggota-anggota kelompok secara keseluruhan. Yang kedua, individu menyesuaikan diri dengan standar sosial dan ideal yang diinternalisasi lebih untuk menghindari hukuman terhadap diri sendiri daripada sensor sosial. Dalam hal ini, moralitas didasarkan pada rasa hormat kepada orang lain dan bukan pada keinginan yang bersifat pribadi. Selanjutnya, tugas perkembangan spiritual remaja pertengahan. Harry C. Modi mengklasifikasikan tentang stage perkembangan kepercayaan atau perkembangan spiritual yang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, tahap panggilan atau the call. Yang kedua, tahap pencarian, the search, dan tahap pergolakan, the struggle. Yang ketiga, tahap terobosan. Yang keempat, tahap kembali atau the return. Masa remaja masuk ke dalam kategori the search atau masa pencarian. Pada tahap ini merupakan titik di mana individu mulai mencari jalan spiritual dengan melihat ke dalam dan mempertanyakan diri mereka berbagai pertanyaan serius tentang prinsip integritas dan menguji kepercayaan inti mereka. Mereka mulai menguji berbagai agama dan kepercayaan spiritual. Selama pencarian, orang terus mencari jawaban, makna, dan tujuan hidup, serta tempat yang mereka miliki. Kita masuk ke masa remaja akhir. Yang pertama, tugas perkembangan psikis remaja akhir. Remaja akhir berada dalam periode usia yang cukup penting dalam kehidupan individu, yaitu terdiri atas periode transisi dan transformasi. Masa di mana banyak sekali permasalahan dalam usia dan pencarian identitas diri. Remaja akhir berada pada masa di mana seringkali bermunculan pemikiran yang tidak realistis, serta merupakan masa menuju kedewasaan. Periode remaja akhir juga merupakan periode adaptasi pada transformasi kehidupan dan harapan sosial yang baru. Berikutnya, tugas perkembangan kognitif remaja akhir. Inteligensi adalah kemampuan yang dinilai oleh banyak remaja karena mereka menilai kemampuan tersebut dalam bentuk angka yang konkret. Namun, merupakan konsep yang hanya memiliki sedikit acuan yang disepakati. Seperti telah dikemukakan pula, bahwa inteligensi sering didefinisikan sebagai kemampuan dalam berbicara dan keterampilan yang mampu memecahkan suatu permasalahan.
Namun, inteligensi membahas mengenai suatu keahlian dalam belajar dan mampu melakukan penyesuaian diri kepada beberapa pengalaman yang telah dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, jika perkembangan intelektual ini terlaksana dan berkembang dengan baik, maka akan berdampak sangat positif terhadap kemampuan remaja tersebut serta terhadap pendidikannya. Zulkifli menyatakan bahwa ada sejumlah karakteristik yang menonjol dari perkembangan sosial remaja akhir, yaitu yang pertama berkembangnya kesadaran akan kesunyian dan dorongan akan pergaulan. Yang kedua, adanya upaya memilih nilai-nilai sosial yang cocok dianut atau dijalankan oleh mereka. Yang ketiga, memiliki kelompok pergaulan sesuai dengan keinginan mereka, dalam arti kecil membuat kelompok geng. Yang keempat, meningkatkan ketertarikan pada lawan jenis atau tumbuhnya rasa suka. Yang kelima, mulai cenderung memilih karir tertentu yang menarik dan menyenangkan. Dan yang terakhir, memilih minat yang disukai dan mengembangkan minat tersebut. Selanjutnya, tugas perkembangan moral remaja akhir. Berdasarkan perkembangan moral remaja akhir ini, terdapat beberapa karakteristik yang muncul dalam menyesuaikan tingkat perkembangan kognitif dan mampu berpikir abstrak serta memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapinya dalam bentuk hipotesis. Sehingga remaja memiliki pemikiran yang tidak hanya terikat pada situasi dan waktu yang ada, tetapi juga mempunyai sumber moral yang menjadi acuan dasarnya. Setiap remaja diharapkan memahami beberapa konsep moral yang berlaku, baik secara umum maupun mampu merumuskannya ke dalam perilakunya. Di sini terdapat 5 perubahan dasar dalam moral, di mana kelima moral ini harus menjadi acuan yang harus dilaksanakan oleh remaja. Yang pertama, memiliki pandangan yang lebih baik lagi dalam penerapan moral individu. Yang kedua, memiliki keadilan moral yang dapat menentukan hal-hal yang benar dan yang salah. Yang ketiga, penilaian terhadap moral semakin bertambah kognitif. Yang keempat, penilaian moral yang tidak egois atau hanya mementingkan urusan pribadi, tapi harus mementingkan orang lain juga. Dan yang terakhir, memiliki penilaian terhadap moral secara psikologis. Perkembangan spiritual remaja akhir. Adams dan Gulota memaparkan bahwa agama seseorang bisa membandingkan tingkah laku akan tujuan seseorang mengapa berada di dunia ini melalui kerangka moral yang telah diajarkan dalam agama. Dengan adanya agama, maka adanya perlindungan yang diberikan oleh Tuhan dengan rasa yang aman, terutama bagi remaja yang masih mencari jati dirinya. Sehingga diharapkan tidak terjadinya penyimpangan dari setiap perilaku yang mereka lakukan dan memiliki arahan perubahan sikap yang lebih baik dalam proses pencarian jati diri, sehingga diperlukannya pembimbingan agama yang baik dan benar. Ketika perkembangan agama ini terjadi dengan baik, maka para remaja masa akhir ini tidak akan salah melangkah dan perkembangan agama memiliki implikasi yang luar biasa terhadap perkembangan dan peningkatan pendidikannya. Kita masuk pada masa dewasa. Dewasa awal. Dewasa awal adalah masa peralihan dari masa remaja. Masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri. Pada masa remaja awal, identitas diri ini didapat sedikit demi sedikit sesuai dengan umur kronologis dan mental age-nya. Adapun tugas perkembangan pada masa dewasa awal yaitu yang pertama, menikah atau membangun suatu keluarga, yang kedua, mengelola rumah tangga, yang ketiga, mendidik atau mengasuh anak, yang keempat, memikul tanggung jawab sebagai warga negara, yang kelima, membuat hubungan dengan suatu kelompok sosial tertentu, dan yang terakhir, melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya, dewasa pertengahan. Masa dewasa madya atau dewasa pertengahan adalah masa peralihan dewasa yang berawal dari masa dewasa muda yang berusia 40-60 tahun. Pada masa dewasa madya, ada aspek-aspek tertentu yang berkembang secara normal. Aspek-aspek lainnya berjalan lambat atau berhenti. Bahkan, ada aspek-aspek yang mulai menunjukkan terjadinya kemunduran-kemunduran. Aspek jasmania mulai berjalan lamban, berhenti, dan secara berangsur menurun. Dan yang terakhir, dewasa akhir. Menurut Erikson, tahap dewasa akhir memasuki tahap integrity versus despair, yaitu kemampuan perkembangan lansia mengatasi krisis psikososialnya. Adapun tugas perkembangan pada periode dewasa akhir yakni 1. Menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik, 2. Menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga, 3.
menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. 4. Menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. 5. Membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan. Dan yang terakhir, menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luas. Itulah sedikit pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.